Kadang-kadang orang tuh suka salah persepsi gitu, dipikirnya kiri nih yang mestinya diperhatikan banget karena kiri yang paling sibuk, harus loncat dari sana ke sini. Tapi kanan pun itu harus diperhatikan, kalau enggak kamu nggak bisa ngejar speed, atau kamu bisa jarinya juga nggak efisien, dinamikanya juga jadi nggak kekontrol. Hai teman-teman Dara, welcome back. Hari ini saya mau menjelaskan tentang yang namanya alternate pickings. Jadi kita akan memetik senar menggunakan jari yang bergantian. Jadi nggak melulu cuma pakai satu jari. Dan ini sering banget saya lihat di murid-murid yang terutama belajar otodidak. Mereka sering memainkan banyak senar hanya menggunakan satu jari, which is tidak efektif. Oke, jadi kenapa sih kita perlu banget yang namanya alternate fingering atau alternate picking ini? Dan ini bervariasi ya, kita bisa bervariasi menggunakan jari I dan M ganti-gantian seperti ini yang paling umum. Atau kita bisa tambahkan satu jari lagi, jadi kita pakai 3 jari bergantian. Atau ya kita tambahkan lagi dengan ibu jari. Nah, kenapa ini penting banget? Yang pertama adalah masalah speed. Terutama kalau kita main lagu-lagu yang cepat. Sekarang bayangin aja kalau misalkan kita sekarang punya 2 kaki. Kalau misalkan kita lari, kita coba pakai satu kaki, keduluan malah yang larinya pakai 2 kaki. Jadi usahakan selalu kalau bermain gitar menggunakan 2 jari yang bergantian, karena ini juga yang akan memberikan kestabilan dalam rhythm. Ya kalau misalkan kita main let's say cuma simple seperti ini aja ya, G, A, B, C. Kalau saya pakai satu jari aja, banyak banget yang mesti dikontrol di satu jari ini. Yang pertama saya mesti ngejar tempo, ya kan? Yang kedua presisinya, belum tentu saya bisa mainin ini dengan tepat semuanya karena jarinya tuh loncat-loncat, terlalu banyak back and forth-nya ya. Yang ketiga, dia jadinya terlalu banyak pressure di jari ini. Saya butuh banget banyak energi buat jari ini bisa lompat-lompat dari senar yang satu ke senar yang lain. Apalagi kalau misalkan senarnya jauh gitu ya. Let's say saya main dari senar 6, saya mesti main lagi di senar 1 berikutnya. Nah itu kan jauh banget travelingnya. Sedangkan kalau kita pakai 2 jari atau alternate seperti ini, ya, saya main di sini di senar 6, mau ke senar 1, itu kan ada jari yang bebas, dimana dia bisa melanjutkan perjalanannya ke senar 1. Jadi selain untuk speed, kontrolnya juga bisa lebih tepat sehingga jadi lebih presisi. Ya, dan yang ketiga kita juga menghemat energi, nggak memberikan pressure ke satu jari aja. Nah, udah begitu kita juga bisa mengontrol dinamika dengan lebih baik. Karena misalkan kita mesti main piano, let's say, terus tiba-tiba kita mesti main forte, ya bisa aja pakai satu jari. Tapi ketika kita harus main itu di senar yang berbeda, ini again kontrolnya akan semakin sulit karena kita jadi mencampurkan kontrol dinamika itu ke kontrol speed, temponya. Selain kita harus ngejar tempo, kita harus merubah dinamikanya secara signifikan. Jadi itu dia beberapa kegunaan dari alternate fingering sini. Setiap kali kamu main lagu apapun, usahakan minimum pakai 2 jari yang bergantian. Ini yang paling common, ya. Sebenarnya rule of thumb-nya kalau misalkan kita main bass senar 6 sampai senar 4, itu kita biasanya umumnya pakai ibu jari. Ya, jadi ini selalu stay di sini. 3 jari ini selalu stay di bawah. Tapi pada prakteknya biasakan menggunakan 2 jari ini secara bergantian. Ketika dibutuhkan kita bisa pakai ekstra jari manis. Ya, sehingga dia tidak harus traveling jauh jarinya. Dan itu yang akan memberikan efektivitas pada permainan kamu, dan permainan kamu juga nggak kelihatan kayak ngoyo susah banget padahal lebih gampang, tapi kayak rasanya tuh sibuk banget jarinya ya. Sama juga nanti seperti tangan kiri nih, fingeringnya juga harus diperhatikan. Jadi sebenarnya sebelah kiri sama sebelah kanan, jari kiri jari kanan ini tuh harus diperhatikan fingeringnya. Kadang-kadang orang tuh suka salah persepsi gitu, dipikirnya kiri nih yang mestinya diperhatikan banget karena kiri yang paling sibuk, harus loncat dari sana ke sini. Tapi kanan pun itu harus diperhatikan, kalau enggak kamu nggak bisa ngejar speed, atau kamu bisa jarinya juga nggak efisien, dinamikanya juga jadi nggak kekontrol. Jadi make sure buat diperhatikan kedua-duanya. Tapi saat ini
latihan dengan 2 jari secara bergantian. Alright, kalau masih ada pertanyaan drop down aja di bawah atau bisa tanya di komunitas Stripe kita 101, semuanya ada di deskripsi. Alright, thanks for watching, I'll see you in the next video. Bye bye.